Menyambut hari mulia, hari untuk berdana para anggota sangha. Mari kita semua bersama ke wihara untuk memberikan dana pada anggota sangha. Mereka para Arya yang sungguh bijaksana, pengembang budaya damai di bumi yang tercinta. Dan pada hari Kartina ini, di hari berbahagia ini, mari kita bersama berbakti pada anggota sangga yang suci. Berbanyaklah karma baik kita dengan memberi amal dan dana kepada para anggota sangga. Berbahagia di hari Kartina. Mari kita semua bersama ke wihara untuk memberikan dana pada anggota sangga. Mereka para Arya yang sungguh bijaksana, pengembang budaya damai di bumi yang tercinta. Dan pada hari Kartina ini, di hari berbahagia ini, mari kita bersama berbakti pada anggota sangha yang suci. Berbanyaklah karma baik kita dengan memberi amal dan dana kepada para anggota sangga. Berbahagia di hari Kartina. Dan pada hari Kartina ini, di hari berbahagia ini, mari kita bersama berbakti pada anggota sangga yang suci. Berbanyaklah karma baik kita dengan memberi amal dan dana kepada para anggota sangga. Berbahagia di hari Kartina. Selamat pagi, Bapak Ibu, Pandita, Upasaka Upasika, Saudara-saudari Dharma. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pada hari ini, saya akan mencoba membawakan mengenai mengatasi stres. Mengatasi stres dengan ajaran Buddha. Bagaimana caranya? Baik, sebelum kita mulai, sebaiknya kita duduk hening. 2 menit cukup. Tarik nafas, saya merasakan damai. Keluar nafas, saya merasakan bahagia. Tarik nafas, saya merasa bahagia. Keluarkan nafas, saya merasa damai. Buka mata perlahan-lahan. Kita rasakan bahwa hari ini adalah hari yang berbahagia untuk menerima apa yang pernah Buddha sabdakan dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum saya mulai, saya akan mencoba membacakan satu
mengutip ya, saya mengutip dari Majjhima Nikaya Bhaddekarata Sutta ayat 131. Atitang nawagameya napatikantke anagatam yada titam pahit natam apa tanja anagatam. Tak sepatutnya mengenang sesuatu yang telah berlalu. Tak sepatutnya berharap pada sesuatu yang akan datang. Sesuatu yang telah berlalu adalah hal yang sudah lampau, dan sesuatu yang akan datang adalah hal yang belum tiba. Sorry, suaranya agak serak-serak. Bapak Ibu, mungkin kita jangan terlalu serius juga ya kali ya. Karena semakin lama semakin serius, semakin stres ntar. Kita mau coba untuk mengatasi rasa stres, bukan menambah stres gitu loh. Bapak Ibu, memiliki kemampuan melihat hidup sebagaimana adanya, untuk melihatnya peranan ajaran Buddha itu diperlukan. Melihat hidup sebagaimana adanya, peranan ajaran Buddha itu sangat diperlukan. Kenapa? Terkadang kita hidup menghadapi masalah. Seringkali kita menghadapi masalah. Apalagi dalam kondisi COVID seperti ini. Betul kan? Iya. Karena kadang kalau misalkan kita merasa, wah ada COVID, siap ngadapin perubahan. Wah ya udah, COVID jual masker, jual sanitizer, laku. Coba bayangkan bapak-bapak, ibu-ibu yang membuka toko yang di rumah. Di tokonya ada jual baju-baju butik seperti itu. Dalam kondisi PSBB, toko-toko pada tutup. COVID membuat hidup kita agak susah. Tergantung kita siap nggak ngadapin perubahan. Betul nggak? Kondisi kita dengan perubahan itu sangat erat kaitannya. Masalah itu pasti ada. Hidup sebagaimana adanya lebih mudah diucapkan. Betul nggak? Saya mudah ngucapinnya. Kalau saya sendiri yang ngalaminya gimana? Itulah, kita ada belajar. Kalau kita mempraktekkan apa yang Buddha ajarkan, kita akan tahu ada tahap-tahap yang Buddha ajarkan untuk menghadapi situasi stres. Stres itu apa sih? Ada yang tahu? Stres gitu loh. Aku stres gini. Dalam kondisi tertekan. Batinnya tertekan. Perasaan yang tidak menyenangkan. Perasaan yang ya seperti berpisah pada yang kita cintai. Rasa stres. Kita terikat, melekat. Kemudian terpisah. Oke, kita coba telaah apa yang Buddha ajarkan melalui tahapan-tahapan, 3 tahapan yang diberikan oleh Buddha. Tahapan pertama itu bersumber dari stres, sumber stres itu sendiri. Stres itu bersumber dari mana sih? Ada yang tahu? Wah, kalau kayak gini saya ngomong sendiri. Stres itu biasanya muncul dari keinginan. Betul nggak? Keinginan selalu bersama yang dicintai. Apa misalnya? Uang. Kalau uangnya masuk terus ya saya suka. Saya senang. Uang yang gak masuk, waduh mikir. Selalu bersama yang dicintai, ya orang yang kita cintai, anak, ya kan, pasangan, yang masih jomblo lagi nyari gitu kan. Ya, berpisah sama orang yang dicintai itu tidak menyenangkan.
Kita terlalu terpengaruh dengan hal-hal yang kita sukai, kita ingini. Saat kita berpisah, kita belum siap. Timbullah tekanan-tekanan seperti itu, munculnya stres. Seperti yang tadi saya bilang mengenai COVID, efeknya berkaitan dengan uang. Saya inginnya uangnya masuk terus. Nyatanya belum tentu, ya kan? Tiba-tiba muncul ada kondisi seperti ini, wah siap-siap, terima enggak? Yang tadinya buka toko, ujung-ujungnya sekarang tokonya dibuka untuk online juga gitu loh. Mencari solusi jalan keluar, ya kan? Ada menghadapi perubahan, kita hadapin, cari caranya. Kalau berkaitan dengan keinginan, satu hal yang saya ingat cerita mengenai daun selada yang pernah diajarkan oleh Bante Tiratan. Beliau menceritakan mengenai menanam daun selada. Saat kita menanam daun selada, itu kita inginnya hasilnya bagus. Tapi nyatanya, pas kita lihat daun selada itu tumbuh tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Hasilnya ya ada bolong-bolongnya dan kadang nggak subur gitu kan. Nah, kalau kita berpikir bahwa ini daun selada, penyebabnya apa sih? Apakah kurang pupuk, kurang disiramin, atau kurang cahaya matahari? Kita mencari penyebabnya dari apa yang menyebabkan daun selada itu enggak tumbuh subur. Tapi kalau kita yang menghadapi masalah, siapa yang seringkali kita salahkan? Kita bermasalah dengan teman, kita menyalahkan teman. Kita bermasalah dengan anak, kita salahin anaknya. Ujung-ujungnya nggak sesuai dengan keinginan. Kita marah. Padahal, kalau kita melihat daun selada tadi, kita melihat bukan dari menyalahkan faktor kenapa seladanya. Kok tumbuhnya nggak subur gitu. Enggak, tapi kita ngelihat adalah faktor penyebabnya. Betul nggak? Nah begitu juga dengan kita, kalau misalkan kita berada di dalam lingkungan, berteman sama teman yang kayaknya cuek, kayaknya selalu cari masalah dengan kita coba lihat penyebabnya apa. Seperti yang Bante Thai bilang itu, dia waktu ceramah di Paris, sepulang dia mendengar anak dan ibu. Anaknya bilang gini sama ibunya, Bu, jangan lupa siram aku. Aku adalah seladamu. Dan ibu berjawab, iya nak, jangan juga lupa untuk siram aku. Aku juga adalah seladamu. Sungguh luar biasa cerita itu, tapi dampaknya yang kalau kita melihat pertumbuhan anak, kalau misalkan kita tahu apa yang sebaiknya kita lakukan untuk anak, efeknya seperti apa, akan kita terima sesuai dengan keinginan yang seharusnya berjalan dengan ajaran Buddha. Kehilangan dengan orang yang kita cintai. Kalau kita meninggal, kita belum meninggal. Ada seorang anak yang meninggal lebih dahulu daripada ibunya. Nangis-nangis ibunya. Nah, kenapa kamu mati dulu? Seharusnya saya dulu gitu loh. Kan logikanya nggak ada antrian ya. Kita nggak ngantri. Siapa yang lahir dulu bakal mati dulu nggak tentu. Ya kan? Nah, terlepas dari orang yang kita cintain, kita nggak bisa merubah, menginginkan apa yang kita inginkan itu sesuai gitu loh. Kita berusaha mengubah, ingin perubahan ini sesuai dengan keinginan kita, belum tentu bisa. Nggak mudah, sangat nggak mudah. Saat melihat anaknya meninggal, ya pahami anicca, dukkha, anatta. Jadi cara mengatasi keinginan tadi, bahwa sumber masalah tadi adalah tahap pertama adalah lihat sumber masalahnya itu apa.
Kemudian yang kedua, yang pertama tadi udah tahu bahwa ada memahami, kita harus memahami tilakana tadi. Bahwa segala sesuatu itu tidak kekal. Bahwa adanya duka. Dan pahami bahwa mengenai anatta. Seperti saya sendiri di sini, duduk bicara. Jangan lihat sayanya. Yang dilihat, kalau saya sih dilihat, wah mungkin ya saya masih muda gitu ya. Mungkin pengetahuan Bapak Ibu lebih dari saya. Tapi coba kita berbagi, belajar. Lihat apa yang saya bicarakan, apa yang pernah saya pelajarin, kita berbagi di sini. Mengenai tahap pertama tadi, sumber stres adalah keinginan. Tahap kedua adalah keinginan dapat dikendalikan. Bisa nggak sih keinginan kita kendalikan? Pernah ketemu orang arogan? Pernah nggak? Wah, kalau ketemu orang yang arogan susah loh. Kenapa? Pada saat kita ketemu sama orang yang arogan seperti itu, dia selalu menginginkan bahwa kamu harus ngikutin apa yang gue mau. Kayak gitu kan. Tapi nyatanya nggak seperti itu. Kehidupan kita sangat keras memang. Tapi kalau kita bisa sebagai Buddhism, kita paham tentang apa yang Buddha ajarkan. Coba, kita harus mencoba menyesuaikan antara keinginan dengan kenyataan. Menyesuaikan antara, menyelaraskan antara keinginan dengan kenyataan. Saya ingin punya rumah, tapi saya nggak punya duit. Bagaimana saya bisa membeli rumah? Kalau ditekenin, bisa stres. Saya ingin kondisi kerja saya, di tempat kerja saya sangat kondusif. Saya inginnya selalu nyaman. Selalu agar orang-orang senang sama kita. Belum tentu. Kenapa? Karena setiap orang punya keinginan masing-masing. Dia ingin Anda mengikuti keinginan dia, dan Anda ingin dia mengikuti keinginan Anda. Nggak ketemu titik temunya, ya udah ribut ntar ujung-ujungnya. Pepahamin yang seperti yang selada tadi, kita tahu penyebabnya apa, ya coba kita telaah. Tahap ketiga yaitu cara mengendalikan keinginan. Nah, ini seperti tadi saya singgung mengenai tilakana. Cara mengendalikan keinginan melalui ajaran Buddha. Itu yang pertama adalah mengenai kerelaan, keikhlasan. Lihat, ada perubahan. Kita melihat ada perbedaan. Permasalahannya saat ini tidak sesuai dengan keinginan. Pahami. Ada orang yang sakit, terbaring di rumah sakit ICU. Dia nggak mau terima. Sudah disuntik, diimpus gitu kan. Dia kepengennya keluar, nggak bisa. Sama seperti kondisi kita sekarang, kalau misalkan ada adik-adik yang masih kecil-kecil gitu, dibilang kamu nggak boleh keluar rumah. Papa, mama, aku bosan di rumah terus jamuran. Saya rasanya nggak enak di rumah terus gini. Kepengen keluar gitu loh. Lama-lama di rumah, stres bisa. Nah, kita sebagai orang tua ya bagaimana cara ngatasinya? Yang pertama, rela dulu deh, pasrah, tahu, ikhlas. Terima kenyataan, ini kondisinya berubah. Jadi kita harus menentukan sikap mental untuk mementingkan diri sendiri. Tidak mementingkan diri sendiri ya. Tidak mementingkan diri sendiri. Untuk menghadapi kerelaan ini. Jadi kita mencoba menyisihkan waktu, misalkan tentang anak tadi, kita mencoba untuk sisihkan waktu untuk mereka, agar mereka tidak merasa bosan di rumah. Kadang kita kebanyakan di rumah, stay at home katanya. Tapi nyatanya bapaknya pegang HP, mamanya pegang HP, anaknya juga ikutan pegang HP. Hasilnya nggak ada aktivitas yang muncul. Kita coba untuk membuat aktivitas, ngajak mereka bermain. Sejam 2 jam gak masalah. Setidaknya dia bisa bebas rasa jenuhnya itu loh. Orang yang lama-lama bosan di rumah itu pasti jenuh. Ujungnya bisa stres. Betul nggak? Dengerin saya ngomong aja bisa stres loh. Kalau nggak sesuai. Oke, jadi sikap
sikap mental kita mencoba untuk mengorbankan keinginan kita itu setidaknya merelakan apa yang kita inginkan untuk selalu bersama dengan yang dicintai, kita relakan, ikhlaskan dengan harapan bahwa semoga semua makhluk hidup berbahagia. Kita ingin semuanya berbahagia. Jadi jangan cuma kita saja. Jadi ada keseimbangan. Yang kedua adalah kemelekatan. Yang kedua adalah kemoralan. Yang pertama tadi kerelaan dengan memahami tilakana anicca dukkha anatta, bahwa saya bukan siapa-siapa. Kedua, kemoralan mengenai sila. Menjaga segala keperbuatan yang dilakukan oleh ucapan, ucapan dan pikiran. Perbuatan kita itu berdasarkan dari 3 ini. Tubuh kita, ucapan kita, pikiran kita. Kalau 3 ini kita kendalikan, melalui apa? Moralitas, sila. Secara logika gini, kalau misalkan kita berusaha untuk menjadi panutan, kita berusaha menunjukkan bahwa kita itu orangnya baik, ada sila yang kita jalankan. Setidaknya kita tahu ada tekanan yang muncul, perasaan yang tidak nyaman muncul saat melihat, wah ada nyamuk nih gigit. Tapi ingat, ada moral, ada sila yang kita jalankan, nggak jadi dibunuh. Katanya di Singapura lagi ada perkembangbiakan nyamuk yang ini ya, yang biar nggak bisa berkembang biak ya saat ini. Katanya sih lagi heboh. Oke, yang ketiga, cara mengendalikan keinginan itu ketenangan batin. Bagaimana cara membuat batin kita tenang? Kalau kita jarang berlatih, bagaimana membuat batin kita jadi tenang? Kalau jarang kita latih pikiran kita, jarang memberi makan untuk jasmani kita, bagaimana kita bisa tenang? Batin butuh energi, asupan, yaitu seperti dengan meditasi. Oh ya, bulan kemarin saya ada memberikan informasi mengenai hidup kesadaran ya, bulan lalu. Itu saya menyatakan bahwa mengambil dari Samyutta Nikaya, sebenarnya itu keliru. Saya perbaiki bahwa itu saya ambil dari Majjhima Nikaya tentang Satipatthana Sutta. Oke. Mengenai ketenangan batin tadi, ya, rutinitas meditasi itu penting. Kenapa? Secara logika, pada waktu kita meditasi, lagi duduk diam, ada nggak sih keinginan yang muncul? Ada kan? Ada muncul keinginan. Bosan nih dengerin ini, atau bosan nih duduk kesemutan, pengen gerakin kakinya gitu. Rasanya pengen ada sesuatu yang mau dikerjakan, padahal lagi sitting gitu, lagi duduk meditasi, lagi perhatiin nafas, fokusnya di situ. Tapi pikiran tuh selalu mental sana mental sini, kayak monyet lompat-lompat gitu kan. Ada keinginan yang muncul. Nah, kalau kita nggak melatih keinginan itu, melatih keinginan yang muncul, ya jangan sampai kita diperbudak oleh keinginan. Jangan sampai. Keinginan boleh ada. Apakah kita nggak boleh punya keinginan? Siapa bilang? Kita boleh punya keinginan. Siapapun boleh punya keinginan. Bukan berarti nggak boleh. Boleh punya keinginan. Jangan sampai kita diperbudak oleh keinginan. Itu loh. Kadang orang kalau karena kepengen gitu kan, karena ingin, ya udah dia maksakan kehendak dia gitu. Kayak anak-anak gitu kan. Nangis-nangis kalau kepengen apa gitu, nggak kesampean, nangis dia teriak-teriak. Apakah itu cara yang benar untuk ngikutin keinginan dia? Saya rasa tidak. Karena mulai dari di kecil itulah keinginan dia yang tidak tersampai, akhirnya muncul tekanan
dan efek dari stres tadi. Kemudian yang keempat, yang terakhir, itu mengenai kebijaksanaan. Mengatasi keinginan dengan kebijaksanaan itu tidak mudah. Kebijaksanaan itu muncul dari dua. Yang pertama itu mengenai teori. Betul nggak? Seperti yang saya ngomong, kalau dibilang saya bijak, saya belum tentu bijak. Tapi saya pandita, katanya pandita itu bijak. Kebijaksanaan itu ada filosofi yang kita pelajari. Ada filsafat yang kita pelajarin. Itu adalah teori. Nah, dari filosofi yang kita pelajarin, kemudian ada pembuktian. Kita mau buktikan apakah yang Buddha sabdakan itu, kebijaksanaan yang dari Buddha ajarkan itu adalah benar. Kalau ternyata bisa dibuktikan dan kita merasakan dampaknya pada kehidupan sehari-hari, kita buktikan kan, kita praktekkan apa yang Buddha ajarkan. Benar loh Buddha ajarkan. Kita bisa menerima. Menerima apa? Menerima perubahan. Kita bisa menerima saat keinginan kita tidak tercapai. Keinginan selalu bersama yang dicintai tidak tercapai. Kita bisa atasi. Memahami bahwa anicca itu segala sesuatu, bentuk pikiran pun anicca. Termasuk kita. Pikiran itu anicca. Kebijaksanaan itu anicca. Logika kayak gini. Waktu anak kecil, masa remaja, pola pikirnya dulu sama sekarang sama enggak? Jelas enggak? Kayak kita sendiri. Saya yang dulu, bukannya yang sekarang. Jadi lagu. Berubah. Setiap manusia itu pasti ada pola pikir yang berubah. Karena belajar tadi. Karena ada yang dipraktekkan dari kebijaksanaan Buddha. Apa yang Buddha ajarkan kita praktekkan. Kita pahami. Memahami apa yang Buddha ajarkan itu bisa membuat kita tahu bahwa saat ada yang meninggal di keluarga kita, orang yang kita cintai meninggal, kita tahu, paham bahwa anicca, tidak kekal. Kalau kita ngomong kayak gini pada waktu orang meninggal, bisa-bisa saya diusir. Tapi dalam arti kesempatan pada hari ini saya inginnya kita semua paham, kita paham bahwa ketidakkekalan itu erat kaitannya dalam kehidupan kita. Kita tahu bahwa adanya duka. Baik, kayaknya saya nggak bisa panjang lebar lagi. Waktunya sudah cukup sepertinya. Oh ya, tadi mengenai selada. Setiap kali saya ceramah, saya berbagi, saya kebanyakan mengambil dari buku ini. Peace is every step. Dari Thich Nhat Hanh. Buku ini diterbitkan oleh Siddhartha Library dan saya dapatnya waktu di Jakarta. Ini tidak dipublikasikan secara umum ya, tapi berkat buku ini banyak hal yang saya dapat. Setidaknya dalam kehidupan kita bisa menerima kenyataan, kita tahu bagaimana cara menjalani hidup dengan apa yang Buddha ajarkan. Sampai sini ada yang ingin bertanya? Kita buka forum diskusi gimana? Enggak ya? Enggak ada, oke. Baiklah kita tutup. Semoga hari ini kami memperoleh sedikit pencerahan dari apa yang Buddha sabdakan. Semoga kami dapat menghadapi masalah
dengan hati yang tenang, dengan keikhlasan, dengan kebijaksanaan. Semoga kami tidak melekat. Semoga kami dan semua hidup berbahagia. Sabi sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.